berbicara ketika tidak sedang mengunyah. Oh. Nyam, 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 nyam. Iya. Ini kayaknya kurang nih, nyembur. Iya, sambil ngomong gitu. Tapi pemirsa di rumah, makasih ya selalu setia bareng kita di sini di Bunga-Bunga Hati. Lihat dulu, pasti mau. Tepuk tangan, Bro. Ini hari ini kita ngebahas tentang mubazir dan ada juga hubungannya dengan makanan. Yaudah, ada lagi yang mau nanya nggak? Silakan. Besti, izin tanya dong. Lo, gak bahaya, ta? Gak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asy Anesi dari Majlis Taklim Al-Hidayah, Perum Bumi Jaya Indah, Purwakarta. Apakah boleh makan dan minum sambil bicara? Oh iya, gimana tuh? Apakah boleh makan dan minum sambil bicara? Ternyata ini ada hadis yang menceritakan. Saya mau cerita dulu ke depan. Go. Ternyata di dalam hadis diriwayatkan, sa'ala ahlahul aduma faqalu ma indana illa khallun fada'a bihi faja'ala ya'kulu bihi wa yaqul ni'mal adumu al khalu ni'mal udumul khal. Diceritakan di dalam hadis ternyata Nabi pernah makan bersama keluarganya. Terus Nabi tanya kepada keluarganya, ini lauk apa? Kok nggak ada lauk pauknya? Terus keluarganya menjawab, tidak ada apa-apa. Kami tidak memiliki apapun selain cuka. Innalillahi. Lalu Nabi menjawab, sesungguhnya cuka itu adalah lauk pauk yang paling enak. Ternyata cuka itu lauk yang paling enak loh. Dari cerita tadi, ternyata kita tahu bahwa ketika makan kita boleh berbicara. Asalkan ada syaratnya. Boleh berbicara, yang pertama syaratnya apa? Berbicara ketika tidak sedang mengunyah. Oh. Nyam, 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 nyam. Iya. Ini kayaknya kurang nih, nyembur. Iya, sambil ngomong gitu. Tapi wih. Gak boleh. Gak boleh. Yang pertama tidak saat sedang berbicara. Yang kedua, Mengunyah. iya. Tidak saat sedang mengunyah. Astagfirullahaladzim. Yang pertama boleh berbicara tapi tidak sedang mengunyah. Ya. Dalam kondisi tidak mengunyah. Yang kedua, boleh berbicara asalkan yang dibicarakan adalah kebaikan. Contoh, suami ibu makan masakan ibu, Masya Allah, ini enak banget. Itu diperbolehkan. Habis itu ibunya makan kembang kempis dulu. Oh gitu, jadi hal yang penting dan juga tidak sedang Nah, mengunyah. jadi berbicara itu ketika makan ternyata diperbolehkan asalkan ketika tidak mengunyah dan yang dibicarakan adalah hal-hal yang baik. Apalagi kalau sambil minum, sambil bicara jangan ntar keselak. Gitu. Itu keselak. Bu, Apalagi jangan. kalau lagi sambil makan bakso ya, udah mau pedas. Oke. Jadi kayak gitu. Sampun paham nggih, Bu, nggih? Jadi suami istri makan berdua, dinner romantis gitu. Sambil ngobrol. Sambil ngobrol masa depan. Nih, kira-kira mau nambah anak apa enggak? Pernah gitu nggak? Pernah gitu nggak? Pernah pas lihat kiri kanan anak-anak semua ikutan. Iya benar. Ada romantisnya. Sip, kalau begitu dari tadi juga ibu-ibu fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ci Umi. Ci Umi. Ciumi, siapa Ci Umi. Ning. Ya antara Ca dan Ning. Iya. Monggo Ning, Umi bisa ada yang disampaikan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata makan saja ada tuntunannya. Ada bagaimana cara kita makan, bagaimana cara kita minum, bagaimana cara kita memperlakukan makanan biar tidak mubazir dan tidak terbuang. Semuanya ada tuntunannya. Di dalam Islam semuanya dijelaskan dengan detail. Di dalam Islam semuanya dituntun dengan baik, tapi tidak mempersulit, justru malah mempermudah. Betul? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ternyata kita juga dituntun untuk mencari makanan dari sumber-sumber yang halal. Yang artinya bagaimana? Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maksudnya bagaimana? Carilah makanan dari sumber yang halal, dari sumber yang baik. Makanan yang baik itu bagaimana? Halal itu bagaimana? Ada dua jenis. Yang pertama, dilihat dari bentuknya makanan, dari fisiknya. Ini makanan halal atau tidak? Ada mie, ada nasi, ada makanan-makanan yang dilarang. Dilihat dari bentuknya yang pertama. Lalu yang kedua, dari sumbernya. Makanannya halal, nasi, ayam goreng, mie goreng, tapi sumbernya dari sumber yang tidak halal. Berarti itu bukan makanan yang baik. Awas Bu, hati-hati kalau sampai keturunan kita berani dan kemasukan barang yang haram, ini berpengaruh ternyata dengan kinerja dengan kinerja otak anak. Dulu ketika saya di pesantren ngaji dengan ayah saya, ada pelajaran yang tidak masuk, ayah saya langsung bilang, tadi habis makan apa? Sudah minta ridho yang punya makan apa belum? Ternyata sampai segitunya menjaga agar keturunannya tidak kemasukan barang haram. Karena apa? Kalau keturunan kita kemasukan barang haram, kinerja otaknya berpengaruh. Pengin anaknya cepat paham agama, pengin anaknya mudah menerima ilmu, jaga sumber makanan yang dia makan, jaga sumber yang halal-halal saja. Sampun paham ge? Jadi makanan itu tidak hanya sebatas halal, tapi halalan thayyibah. Dari sumbernya juga. Boleh mungkin yang dimakannya itu halal, tapi cara mendapatkannya tidak halal. Yang tidak halal. Maka ada dua syarat makanan itu baik. Dari zatnya, makanannya, jenisnya. Yang kedua dari sumbernya. Wah, karena ternyata pengaruh ke tingkah laku kita juga dan keturunan kita. Kalau mudah-mudahan kita terhindar dari makanan-makanan yang tidak halal ya. Mudah-mudahan semua yang kita konsumsi halal dan juga thayyib. Amin. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.